Nah, lihat ini teman-teman, di usia yang belum genap 3 minggu saja sudah pecah tunas, artinya dia akan cepat berbuah. Kita akan coba membuka sungkupnya teman-teman. Jadi ini memang belum genap usia 3 minggu ya, jadi sudah pecah tunas. Dan nanti saya akan ceritakan rahasianya seperti apa. Yang jelas kita akan buka sungkupnya terlebih dahulu. Wow, patah satu. Wow. Lihat teman-teman, begitu cantiknya dia setelah dibuka sungkup. Lihat semua tunasnya bermunculan ya. Ini tandanya dia akan cepat berbuah teman-teman. Simak videonya sampai selesai ya. Begini caranya. Oke, baik, dari video di awal tadi kita bisa belajar bahwa bisa mempercepat terjadinya pertumbuhan tunas dalam melakukan sambung pucuk durian. Jadi tidak hanya menunggu 3 minggu sampai ke 1 bulan untuk pecahnya tunas dari baby durian yang kita sambung, tapi kita bisa percepat. Nah, caranya cukup gampang, teman-teman perhatikan ya, di bagian entres seperti ini. Pastikan dulu teman-teman entresnya dalam keadaan sehat seperti ini ya. Dan mata-mata tunasnya sudah mulai agak besar seperti ini. Jadi itu akan cepat pecahnya juga teman-teman. Dan perhatikan yang terpenting adalah seperti yang kita unboxing tadi, video di awal tuh, tidak membuang sama sekali dia punya daun. Perhatikan, tidak membuang dia punya daun. Perhatikan ini, lagi saya ambil lagi tuh. Jadi daun ini kita biarkan utuh ya. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita tidak perlu buang? Tujuannya adalah daun inilah yang akan mempercepat pecahnya tunas itu. Karena apa? Nanti saya akan ceritakan di akhir video. Simak dulu bagaimana cara penyambungan durian ini agar berhasil dan pecah tunas di usia yang belum genap ke 3 minggu. Oke, step pertamanya adalah kita akan memotong batang bawah. Batang bawah durian ya, bukan batang bawah kita. Kalau batang bawah kita bahaya tuh kalau kita potong. Menggunakan silet boleh, menggunakan pisau okulasi boleh, menggunakan cutter juga boleh. Dalam melakukan teknik ini, perhatikan daunnya tidak kita buang. Selanjutnya kita lakukan pembelahan seperti pada umumnya ya. Seperti melakukan sambung-sambung pucuk pada umumnya. Kita mau rapikan dulu. Belah, memanjang. Oke, semakin panjang sebenarnya semakin bagus teman-teman. Artinya kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi, begitu ya. Seperti ini. Langsung saja kita lakukan penyayatan pada entres. Baik, lakukan penyayatan yang serapi mungkin, jangan tergesa-gesa, apalagi terburu-buru. Oke, perhatikan tuh, harus diusahakan sampai kepada bagian sulurnya seperti ini teman-teman. Tuh, dan lancip tuh ya. Kalau masih kurang lancip, kita lancipkan lagi sampai dia benar-benar lancip ujungnya. Nah, seperti ini tuh. Kalau lihat dari dekat, coba dari dekat. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Tidak ada sayatan yang sepertinya terlalu gagal atau terlalu mencelik atau terlalu berserabut. Jadi harus rapi karena pisaunya kita harus tajam juga. Dan langkah berikutnya, kita tinggal tancapin entres yang sudah kita sayat tadi pada pokok penanti. Perhatikan menancapnya teman-teman. Salah satu sisi kulitnya bertemu ya. Jadi kalau kita putar seperti ini, salah satu sisinya bertemu. Yang kadang kan entres kita tuh bisa lebih besar daripada batang bawah, ataupun entres kita bisa lebih kecil daripada batang bawah. Kita bisa menggunakan teknik ini, kulit ketemu kulit. Sebelahnya tidak kan? Nah, tidak ketemu, biarkan aja. Karena kalau kita simpan di tengah-tengahnya biasanya itu yang gagal. Jadi kita simpan di tepi sekali seperti ini.
Nah, langkah selanjutnya kita tinggal melakukan proses ikating atau pengikatan tuh. Ikatnya jangan terlalu banyak-banyak. 3-4 kali simpulan cukup ya. Nah, ini udah 4. Kemudian kita ikat ke bawahnya untuk menarikkan simpulan. Jadi di bagian lukanya itu 3-4 simpulan saja sudah cukup teman-teman. Di bagian lukanya tuh ya. Nah, selebihnya kita ikatkan ke bawahnya untuk membuat simpulan. Seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita sungkup teman-teman. Jadi kita sungkup itu dengan daun-daunnya ya. Oke, kita akan sungkup dengan daun-daunnya menggunakan plastik es lilin. Perhatikan daunnya. Kita sungkup saja. Kita lipat dulu biar dia bisa masuk. Jadi ini tanpa memotong dia punya daun sama sekali teman-teman. Nah, bagusnya lagi teman-teman menggunakan sungkup secara massal. Tidak sungkup satu persatu seperti saya ini. Ini hanya contoh saja. Tapi kalau untuk produksi yang banyak, boleh kita sungkup secara menyeluruh. Kemudian bawahnya wajib kita ikat. Kalau di tempat saya sih wajib diikat. Kalau di tempat teman-teman tidak tahu juga, karena opsional juga sih dia. Diikat boleh, tidak diikat pun boleh. Tergantung suhu dan kelembaban. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita simpan di bawah paranet seperti ini atau di bawah pohon. Yang penting dia terkena sinar matahari teman-teman. Karena daun ini harus terkena paparan sinar matahari. Nah, saya akan ceritakan kembali di awal tadi. Kenapa harus dengan daun-daunnya seperti ini ya. Kenapa harus dengan daun-daunnya seperti ini? Nah, saya akan ceritakan bahwa daun ini adalah dapurnya tanaman, teman-teman. Dapurnya alias tempat pembuatan makanannya ya. Dia memasak itu di sini. Jadi terjadinya proses fotosintesis itu di daunnya ya, bukan di batang. Sehingga dengan kita menyisakan daunnya seperti ini, maka pertumbuhannya akan sangat cepat karena dia punya dapur itu baik besar seperti ini ya. Dibanding kita gunduli semua, itu akan lama karena dia bagaimana dia mau memasak makanannya. Yang ada dia malah stres, lapar, kurus nanti batangnya. Lihat batangnya juga gede kan. Tuh, batangnya gede, tidak kurus. Gemuk-gemuk dia. Karena dapurnya cukup untuk menyuplai makanan kepada cabang-cabangnya ini yang bakal menjadi pecah tunas. Nah, itu alasannya kenapa bibit ini belum genap 3 minggu sudah jadi, karena daunnya tidak kita buang. Alasan daun tidak kita buang ini adalah untuk fotosintesis dia, untuk pembuatan makanan sehingga nutrisinya bisa terpenuhi. Oke teman-teman, demikian dulu cara singkat yang memang sebenarnya rahasia tapi kita ungkapkan di sini. Semoga bermanfaat dan juga kita banyak banyak produksi bibit lagi kali ini. Perhatikan, oh ini menggunakan planter bag. Ini yang mau kita tanam ya, planter bag. Dan di sana juga banyak produksi bibit kita yang memang masih berdaun-daun juga. Oke teman-teman, semoga cara ini bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya di rumah. See you, terima kasih.